Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai wajah beberapa sosok Wali Songo ya. Jadi kita sering mendapati gambar-gambar tokoh Wali Songo yang beredar di masyarakat, yang kadang kita membelinya dan menganggap bahwa wajah tersebutlah wajah dari sosok tersebut, misal wajah Sunan Giri atau Sunan Ampel atau Maulana Malik Ibrahim atau Maulana Ishak. Nah, banyak sosok yang digambarkan tersebut kemungkinan besar hanyalah sosok khayalan ya. Jadi hasil dari imajinasi pelukisnya bahwa sosok inilah orang tersebut, padahal aslinya wujud atau wajah asli dari sosok-sosok ulama tersebut, sosok-sosok Wali Songo tersebut bukanlah seperti itu. Nah, saya ingin di video ini saya ingin membagikan sosok yang paling mendekati, kemungkinan paling mendekati sosok Sunan Ampel. Nah, sosok yang paling mendekati dari wajah Sunan Ampel yang ada bisa kita dapati di keraton, di fotonya di keraton ya, mungkin dilukis sudah cukup lama, dari semenjak awal berdirinya kerajaan Mataram, dan mendekati masa sosok tersebut hidup. Salah satunya adalah Ki Ageng Giring. Kenapa sosok Ki Ageng Giring ini menurut saya adalah sosok yang paling mendekati wajah Sunan Ampel? Karena ada beberapa sebab. Salah satunya karena beliau ini satu jalur keturunan dengan Sunan Ampel, dan di sini nanti saya beritahu manuskrip, salah satu manuskrip yang menyebutkan asal usul Ki Ageng Giring. Jadi Ki Ageng Giring ini di manuskrip ini disebutkan bahwa dia merupakan keturunan dari Handayaningrat atau Ki Ageng Pengging Sepuh, yang masih keturunan dari Syekh Samsu Tamres berdasarkan catatan Cirebon, atau Syarif Muhammad Kebungsuan atau Raja Buaya. Jadi Raja Buaya ini ada satu wilayah bekas kesultanan di Filipina yang disitu didirikan oleh Syarif Muhammad Kebungsuan. Sampai sekarang namanya masih disebut Raja Buaya. Kalau dalam bahasa Filipina Raja Buayan. Dan ada satu lagi wilayah di NTB itu yang konon dulu berdiri kerajaan yang didirikan oleh Ki Ageng Pengging atau Sunan Pengging, di situ disebutnya namanya Buayan juga. Jadi Raja Buaya adalah Syarif, berhubungan dengan Syarif Muhammad Kebungsuan atau Syekh Samsu Tamres, yang merupakan anak dari Syekh Jumadil Kubro. Dalam hal ini Sunan Ampel juga merupakan anak atau cucu dari Syekh Jumadil Kubro melalui Ibrahim, di mana Maulana Ibrahim ini dalam beberapa catatan seperti Carup Kanda Carang itu dikatakan bahwa beliau ini adalah Syekh Samsu Tamres tersebut ya. Jadi Ki Ageng Giring dengan Sunan Ampel ini masih satu jalur keturunan. Nah, Ki Ageng Giring ini, jadi Handayaningrat ini ketika Pajang ditaklukkan oleh Demak, jadi Pajang ketika itu ikut Majapahit ya, jadi ikut berada di pihak Majapahit, dan beliau berpindah atau melarikan diri atau berpindah tempat dan berubah mendapatkan gelar Ki Ageng Wuking, dan dari Ki Ageng Wuking ini nanti menurunkan Ki Ageng Giring yang fotonya saya sebutkan di sini. Nah, kira-kira itulah
wajah yang paling mendekati dari Sunan Ampel, bukan wajah yang sering beredar di toko di toko lukisan di pelukis-pelukis ya. Satu lagi digambarkan dari sosok keturunan dari Syarif Muhammad Kebungsuan ini. Jadi digambarkan Handayaningrat itu salah satu anak Handayaningrat atau Jaka Sengara ya, atau keturunan Jaka Sengara, itu memiliki anak Kebu Kenongo. Itu digambarkan sosoknya sangat tinggi ya. Kebu Kenongo itu sosoknya sangat tinggi, dan Jaka Tingkir itu digambarkan sosoknya juga tinggi seperti bapaknya, tapi tidak setinggi bapaknya, jadi tinggi besar. Nah, salah satu keturunan lagi adalah Sunan Ngerang yang nanti kita bahas dalam bab lain. Sunan Ngerang itu disebut juga gelarnya kalau di catatan keraton itu Ki Ageng Pring atau Tumenggung Karulandeyan. Ini menggambarkan bahwa tubuhnya sangat tinggi sehingga disebutkan digelari sebagai Ki Ageng Pring atau Karulandeyan. Jadi pohon karu yang landai, yang tinggi, yang agak condong tuh. Nah, di sini juga saya akan cantumkan juga gambar sosok lukisan dari sosok yang disebut Jalaluddin Bukhari atau Mirsurh, salah satu keturunan Rasulullah yang tinggal di Uzbekistan lalu hijrah ke India. Atau Jalaluddin Bukhari ini Budi Bukhoro ya, karena gelarnya Bukhari. Nah, beliau inilah yang di Narkoba Internasional disebutkan sebagai keturunan dari Syekh Jumadil atau Jamaluddin Akbar, yang resmi diakui oleh internasional. Mungkin ini saja pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.